Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Beni Sumarna ketemu lagi di channel Liga Cianjur TV. Alhamdulillah kali ini silaturahmi, di mana silaturahmi kali ini markas besar Rider 300 Cianjur, di mana ada perjuangan yang sedang diperjuangkan dari teman-teman dan sepak bola Liga Santri, di mana untuk perjuangan kemarin alhamdulillah tembus final meluas penghargaan yang sangat luar biasa, di mana Cianjur lolos tingkat nasional. Alhamdulillah kali ini kita ditemani sama yang luar biasa ini, support penuh dari rider, juga ini tim ofisial dan tim pelatih. Ya, kita nanti akan berbincang-bincang dari mulai kemarin mendapatkan sebuah sejarah, mendapatkan piala, dan sekarang persiapan untuk tingkat jenjang yang lebih tinggi, di mana persiapan untuk menjadi yang terbaik atas nama Cianjur. Mungkin bisa diperkenalkan ini dengan siapa aja. Nama Bapak, perkenalkan, nama saya Edi Jaya, saya anggota Rider 300. Kebetulan saya di sini diperintahkan sama komandan saya untuk mendampingi tim pemain Liga Santri, mendampingi dari awal, dan mudah-mudahan beliau ditesekan di sini itu untuk membangun mental dan fisik untuk pemain Liga Santri, nantinya kedepannya untuk bisa lolos ke tingkat nasional. Itu aja perkenalan dari saya. dengan abang siapa ini? Saya mewakili dari Komandan Batalion, ya, karena perintah dari Komando. Saya sebagai perwira pendamping tim TC Liga Santri tingkat nasional level 2. Luar biasa, supportnya. Ya. Dan nama Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf. Jadi saya bersama Pak Sony, Pak Sony ini perintah langsung dari Komando Atas dari Komando. Berarti support dan dukungan penuh nih buat perjuangan Liga Santri dari Cianjur sama Jabar 2 berarti. Sama Jabar 2, syukur alhamdulillah kami punya komandan sangat menyepot untuk tim Liga Santri ini. Tadi semuanya komandan kita wajib bersyukur. Subhanallah. Itu dari segi fasilitas, dari segi yang tersedia di kopi, mungkin di area rider, itu mungkin fasilitas untuk mereka berlatih mungkin. Untuk fasilitas untuk tempat itu kita sediakan di barak kompi B dan barak kompi C. Selanjutnya untuk fasilitas yang kita penuhi, terus untuk makannya dan vitamin maupun obat sudah kami Luar biasa sarananya. Ya, Tidak hanya itu, ada perlengkapan peralatan. luar ya. Tidak hanya itu nih, karena rider itu sangat lengkap sekali, ada kolam renang, ada gymnya mungkin ya. Ya, betul. Selanjutnya, juga ya, gym, renang, ya main Betul. volley, tuh. refreshingnya, ya atlet-atlet kita yang Ya, ada di sini. karena ini markas, emang markas benar-benar markas tentara ya, kita gunakan buat teman-teman Liga Santri yang mudah-mudahan mereka akan tercipta kemandiriannya dan emang kekuatan yang benar-benar full itu buat menghadapi nanti di Liga Santri Nasional. Ya, betul. Oke, nanti kita akan kupas panjang lagi nih. Kita masih ada dua ini ofisial, di mana ofisial yang telah berjuang meloloskan Cianjur tingkat nasional. Dengan siapa aja nih? Ini dengan Bang Yudi dulu ya, Coach Yudi ya. Sebagai pelatih nih, yang meloloskan Cianjur nih. Ya. Nah, saya sebagai head coach ya, nama saya Idiansa. Mudah-mudahan, tentu saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Komandan Batalion 300 yang sudah mensupport, mendukung sepenuhnya sarana-prasarana di sini, tempat mesnya, tesnya kita di sini, lapangannya semua, tempat makan, vitamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Komandan Batalion 300 Kabupaten Cianjur. Mungkin ini jadi motivasi buat saya
buat anak-anak biar lebih baik lagi ke depan. Ini yang mendampingi Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu, mungkin perwakilan dari official sebagai asisten pelaku juga, dan mungkin pada saat ini saya mewakili juga Pak Manajer, karena kebetulan Pak Manajer Pak Dewan nggak bisa hadir, tapi mudah-mudahan dia juga sebetulnya intent memperhatikan anak-anak selama berada di sini. Mungkin selanjutnya saya juga ini sebetulnya tidak bisa berkata-kata, oke. Dalam artian kita ini udah luar biasa dibantu sama bapak-bapak di sini, Pak Sony dengan Pak Yusuf juga, mungkin beliau-beliau yang nanti akan mendampingi tim Liga Santri Cianjur atau Jabar 2 ini mulai dari awal kita tanggal 6 pelaksanaan TC sampai nanti ke tingkat nasional. Insya Allah kita berangkat tanggal 2 ini, bapak-bapak ini yang akan mendampingi. Luar biasa, itu tentang ini luar biasa. Oke nih, dengan agenda yang sudah menentukan gitu ya, yang mana hanya tinggal menghitung hari keberangkatan. Dari mulai persiapan awalnya datang diterima di Komisi Raja ini seperti apa nih? Malah bisa dijelaskan yang kebetulan sampai saya support penuh terhadap Liga Santri yang mewakili Cianjur ini. Gimana nih Pak? Karena Pak Sony kan yang Ya, kebetulan saya juga sebagai tuan rumah ya di sini merasa bangganya karena apa? Masih diakui sama warga Cianjur dalam hal menempatkan para atlet Liga Santri ini ditempatkan di batalion di sini di Raider. Alhamdulillah fasilitas pun ada. Kebetulan kami juga hobi. Jadi dengan ikhlas saya membantu Liga Santri Cianjur itu gimana tekad dan juang saya memperjuangkan tim Liga Santri ini bisa menembus ke nasional. Insya Allah mudah-mudahan sampai ke juara. Ya, berangkat dari kesederhanaan, dari situlah kami bentuk anak-anak itu Liga Santri, kedisiplinannya, terus motivasi mental kami bentuk di sini. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan mulai dari segi fisik, mental, dan kedisiplinannya. Karena modalnya itu ya mental. Kalau fisik kita kuat, mental jelek nggak akan bisa mampu. Tapi kalau dua-duanya terpenuhi, insya Allah kita bisa jadi juara. Amin. Nah, ini Pak, ini dari karena emang seperti tadi fisik, mental, itu juga teman-teman yang mungkin PC di sini, mereka latihan ala militer atau gimana nih Pak? Biar lebih siap lagi untuk menghadapi. Kalau untuk ini militernya ya paling di dalam kedisiplinannya. Ya. Kalau untuk fisiknya saya terapkan sedikit-sedikit. Ya. Karena semi militer. Ya. Lagian kan ini masih belum dewasa benar karena masih tingkat sekolah. Jadi dalam tahapan fisik itu kita ada tingkatannya. Ya. Dan tidak semua saya terapkan fisik militer, ya. Ada semi militer. Luar biasa. Berarti akan lebih siap nih para pemain nih berhadapan dengan tim-tim lain. Insya Allah pasti. Ya. Dengan apa yang telah saya berikan dan anak-anak menerima tim liganya, insya Allah bisa. Amin. Itu Pak mengenai gizinya, mungkin jam istirahat atau ada jam main atau jam boleh pulang. Gimana nih Pak prosesnya ketika di sini militer yang benar-benar tidak bisa keluar dari mungkin kandang mau ya gitu. Gimana ini? Memang mereka digenjot untuk benar-benar disiplin, tidak boleh pulang. Apakah mereka ada yang indisiplinnya atau gimana nih Pak? Caranya biar mereka itu benar-benar bisa jadi disiplin. masalah disiplin itu kita terapkan. Masalah istirahat dan apabila kita berlatih serius, karena keseriusan itu akan menimbulkan atau hasil yang maksimal. Ya. Jadi kalau kita main-main dalam latihan ya jelek jadinya. Ya. Jadi disiplin. Pagi makan, yang terutama ibadah. Anak-anak perlu kita bimbing jangan sampai ke depan
anak-anak terus selanjutnya setiap sebelum tidur saya wajibkan untuk minum vitamin ya menjaga kondisinya karena kita membawa nama baik Siliwangi ya. Jabar 2 ini kan Piala Kasat ya, Piala Kasat itu kan nasional Indonesia. Setiap kodam ditampilkan 3 tim. Jadi kita ya syukur alhamdulillah karena dibantu oleh pelatih yang murni dari hati ya, tidak mengharapkan apapun, keikhlasan yang kita minta itu ya mungkin ya mohon maaf ya. Tapi dengan sendiri juga kami merasa wah ini sangat luar biasa ya. Memang mungkin ada sebuah perjalanan sebelumnya ada mungkin di luar dari wilayah rider ini. Saya rasa ini cukup terbaik ya. Kami lihat dengan intinya dengan disiplin main malam seperti apa, mungkin jam tidur seperti apa, mungkin ada giginya pelatihan dan sebagainya. Yang terbaik mudah-mudahan ini cerminan buat Cianjur, di mana Cianjur saat ini mungkin hanya beberapa orang, beberapa persen atau beberapa instansi yang mungkin support di kegiatan-kegiatan terutama sepak bola di bidang olahraga. Nah, ketika ini sudah membawa nama baik, sekarang Siliwangi yang membawa nama besarnya tidak hanya Cianjur, karena ketika membawa nama Cianjur sudah wangi benar-benar kemarin menembus final kan baru kota dan sebagainya. Sekarang mengatasnamakan Siliwangi Jabar 2 termasuk ini dengan keseriusan mudah-mudahan dari pihak yang terkait dari PON, Menpora dan pemain ikut support juga, tidak hanya dari rider saja ini untuk keberangkatan bahwa ini pemain atasnamakan Siliwangi Jabar 2. Nah gimana nih Pak harapan untuk ke depan ketika perjuangan teman-teman hanya tinggal menyisakan beberapa hari lagi dengan program latihan, program fisik, mungkin makan juga sudah disiapkan. Apa yang diharapkan untuk nanti di saat benar-benar final dari pihak Bapak ini? Memang harapkan ya mungkin dari pemerintahan melirik kita ya, dan melirik anak-anak Liga Santri seperti PSSI, Poli maupun Menpora yang berkaitan. Lihatlah kami ya, jangan dipandang sebelah mata ya, mungkin berilah support motivasi kepada anak-anak Liga Santri ini yang insya Allah akan tanding tanggal 4. Kita akan tanding tanggal 4 di lapangan Secaka. Jadi harapan kami, harapan pelatih semua yang instansi terkait di dalam pemerintahan melihat dan support kami, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Karena selama ini ya kita bekerja ikhlas, anak-anak juga ikhlas. Jadi saling menguatkan kita di sini. Kita di sini lahir dari kepedihan, jadi kita sendiri yang berusaha bagaimana caranya kita membentuk karakter anak-anak di sini. Dan pelatih juga sama, pagi, siang, malam menemani. Dan mungkin juga pelatih juga ada keluarga di situ. Dan menjadi beban moral buat kami di sini ya, mohon maaf sebelumnya kita dari negara tidak bisa menyiapkan tempat, prasarana dan peralatan untuk perjuangan Piala Kasat. Nah itu teman-teman, dimana ini perjuangan yang sangat prihatin sekali dengan sebuah sejarah Cianjur yang telah lolos tingkat Jawa Barat, telah mengharumkan nama baik Cianjur. Sekarang berjuang tingkat nasional atasnamakan Siliwangi 2 ini, dimana Jabar 2 atas nama Siliwangi. Ya mudah-mudahan teman-teman siapapun untuk support itu tidak hanya materi saja, ada support doa, ada support kita bisa dapat, ada support mungkin dukungan lainnya, apalagi dengan instansi terkait yang mudah-mudahan dengan supportnya semua pihak menguatkan lagi tim
Liga Santri Cianjur untuk berbuat yang terbaik. Nah ini untuk agenda yang sudah dekat ini, kita masuk di grup yang mana dan akan bertanding melawan mana aja. Gimana nih tim official untuk agenda? Siap. Kita kupas dulu sedikit mungkin event perjalanan yang sebelum masuk ke ranah jadwal internasional. Ini tidak lupa saya ucapkan lagi ke bapak-bapak nih, banyak terima kasih kepada Pak Daniel juga sama anggota abang-abang remaja ini. Sebetulnya sebelum memasuki fase persiapan untuk ke tingkat nasional, kita ada fase sebelumnya untuk menghadapi tingkat provinsi. Tadi persiapan untuk di tingkat provinsi juga sebetulnya kita dari awal ini sudah didukung oleh rider ini Pak, karena salah satu bentuk support dari 300 ini selama latihan kita menggunakan lapang di batalion rider Beraja ini ya. Cuman waktu itu karena waktunya juga yang mepet, sebetulnya kita durasi waktu atau waktunya yang tidak banyak. Nah kebetulan anak-anak kita ada rezekinya kemarin bisa masuk final di tingkat provinsi dan bisa sebagai juara runner up dan akhirnya lolos ke tingkat nasional. Setelah lolos ke fase tingkat nasional, alhamdulillah setelah pulang dari Bandung 1 hari 2 hari besoknya kita dipanggil langsung sama Pak Danyon. Supportnya yang lebih bagus, katanya Cianjur bisa lolos ke nasional. Nah dari sana kita dipanggil sama manajer sama kepala pelatih juga, kita semua dipanggil. Akhirnya kita diberi fasilitas full untuk persiapan ke tingkat nasional. Itu Om sebetulnya yang awalnya gitu ya. Nah sekarang kita alhamdulillah ini untuk masuk ke tingkat nasional sekarang kita H-3 ini H-3 hari Minggu insya Allah kita tanggal 2 berangkat dan kita pelepasan juga dari sini. Sudah diputuskan ya Pak ya bahwa untuk tim Jabar 2 akan dilepas oleh Pak Danjon sendiri nanti dari sini kurang lebih pukul 13 hari Minggu tanggal 2 dan malam minggunya kita akan mengadakan pengajian akbar lah dengan anggota mungkin di sini. Sementara untuk jadwal ini udah launching dari tingkat nasional bahwa Jabar 2 itu ada di grup F. Ya, kita di grup F karena jumlah peserta di tingkat nasional semuanya ada 40 tim. 40 tim dibagi 8 grup, satu grupnya 5 tim. Nah, untuk Jabar 2 sendiri ada di grup F. Kita berada sama Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah 2, Jambi dan Sulawesi Barat. Luar biasa. Itu calon lawan-lawan. Iya, calon lawan-lawan anak-anak Jabar 2 itu. Jadi jadwalnya udah launching juga. Tanggal 4 kita akan tanding dengan MPB, tanggal 6 dengan Jateng 2, tanggal 9 dengan Jambi, dan terakhir tanggal 11 dengan Sulawesi Barat. Semuanya tanding anak-anak di lapangan Cicapa Ade dan nginepnya juga di Barak Katamso Cicapa Ade. Itu udah fix itu. Luar biasa. Dibantu ini dengan bapak-bapak tentunya Bang Om yang selalu koordinasi dengan pihak panitia nasional karena ini kan sebetulnya tadi ya Piala Kasat Liga Santri PSSI, otomatis bapak-bapak ini yang mengawal kami. Kalau kita tinggal berangkat aja mungkin yang koordinasi masalah tempat menginap dan yang lain sebagainya mungkin Pak Yusuf dengan Pak Solis. Luar biasa itu agenda yang sudah matang sekali, di mana nanti malam minggu ada pengajian, ada persiapan untuk doa bersama keberangkatan Liga Santri Cianjur yang telah benar-benar siap untuk mengharumkan nama Cianjur. Ya kita doakan bersama yang terbaik hasilnya, dari mulai kesederhanaan tapi mudah-mudahan berakhir dengan hikmat, berakhir dengan kebahagiaan. Untuk sendiri nih, gimana nih persiapan Krisye selama di sini kurang lebih hampir 1 bulan ya? 1 bulan. Selama perjalanan tersebut, sebuah target apa yang bisa ditanyakan target dari untuk target sendiri ya, karena kami target ini 1 bulan dan insya Allah mudah-mudahan tercapai. Momennya intinya gini aja, saya minta doa dan dukungannya khususnya masyarakat Cianjur supaya kami
nanti bisa maksimalkan lebih baik lagi dan membawa nama harum Kota Cianjur dan Siliwangi tentu. Ya, ini ada sebuah strategi mungkin ketika kemarin sudah masuk final mungkin sekitar 20 pemain. Apakah ada pencoretan, ada penambahan pemain untuk mengisi karena kita sudah atas nama Jabar 2, atas nama mengharumkan Siliwangi, kemarin persiapan lebih matang. Apakah ada pemain-pemain yang di luar yang di Jabar 2 untuk berhadapan internasional, karena tadi seperti yang calon lawan itu mereka juara di wilayah masing-masing. Sama, iya, juara di provinsi masing-masing. Penambahan pemain tersebut dari mana aja? Ya, untuk kemarin pas waktu kita ke Bandung ya, untuk provinsi ya, kita alhamdulillah tidak ada pencoretan ya. 22 orang pemain, terus mungkin untuk nasional kita ada penambahan sesuai dengan regulasi mungkin ya. Nah, kita manfaatin aja penambahan pemain sama semua juga, Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3 dan yang lainnya mungkin sama, mungkin ada penambahan. Nah, kita maksimalkan dulu apa kekurangan tim dari kita. Nah, kita udah suara semua untuk usia maupun pelatih terus. Nah, kita isi kosongan atau kelemahan dari tim. Nah, kita udah disiapin, alhamdulillah ada penambahan 8 ya, 8 kan 28 pemain. Alhamdulillah yang dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor 4, Kota Sukabumi Kota Sukabumi 3, yang satu dari Cianjur. Itu kenapa dari Cianjur satu itu bisa menambahkan? Apakah mereka sebelumnya ikut kota lain atau gimana? Sebetulnya gini ya, dari Cianjur itu kemarin dia udah masuk karena kemarin ada penekanan kuota. Waktu di provinsi itu kuota pemain maksimal 21. Nah, yang kita bawa itu kebetulan waktu itu karena sakit. Nah, jadi kan memasuki fase di tingkat nasional itu regulasinya ada berubah lagi, karena maksimal kita bisa 35 pemain, makanya bisa direkrut lagi. Apakah kualitas yang pemain penambahan dari total 8 pemain tersebut, sepertinya tadi dari Kota Bogor ada 4, dari Kota Sukabumi ada 3. Apakah itu di atas rata-rata pemain yang ada di Cianjur sendiri, atau emang itu kualitasnya sejajar, atau emang itu sesuai dengan porsi yang diinginkan oleh pelatih? Intinya gini, untuk yang penambahan itu sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan tim ya. Intinya mungkin lebih baik dari yang kita bawa, ya di atas sedikit. Tapi yang penting intinya menambah kelemahan tim kita. Apa sih kekurangan kita supaya nanti kita bermain itu bermaksimal. Ya, bisa jadi bisa membagi rekan tim yang terbaik. Ya, gitu. Mungkin sedikit nambahin yang coach Yuri bilang, kita juga ngambil pemain yang tambahan, intinya pemain ya, karena mungkin kemarin waktu di tingkat provinsi kurang lebih durasi 10 hari ya, mereka juga ada pemandu bakat. Ini ketika setelah selesai fase tingkat provinsi sampai final itu muncul talent scouting. Talent scouting pemain yang menurut pemantauan dari tingkat provinsi ini yang bagus lah gitu intinya. Nah, kita dikasih daftaran talent scouting itu yang kebetulan dari anak-anak kita juga ada yang masuk ke talent scouting, artinya direkomendasikan apabila tim Jabar 1 atau 2 ataupun 3 ketika mau ada penambahan pemain, dibantu oleh tingkat Asprof juga, kita mengambil pemain dari yang talent scouting itu. Nah, diantaranya mungkin yang dari Kabupaten Bogor, karena mungkin kita juga chemistry-nya udah terbangun itu dengan Kabupaten Bogor. Pada waktu di sana juga kita satu barak, dan menurut pemantauan kita ya memang layak lah untuk gabung atau dipanggil penambahan kita makanya sering dengan Kabupaten Bogor juga karena pemainnya waktu itu juga main di sana ya.
itu ya tidak menutup kemungkinan kasihnya mau ngambil juga dari kabupaten lain karena mungkin berbagi tidak ada 3 Jabar ini ya. Nah, makanya kita putuskan kemarin ngambil dari kabupaten Sukabumi kayak kabupaten Bogor dan kabupaten Sukabumi. Jadi ada di challenge seperti ini. Oke. Nah, setelah penambahan pemain tersebut, apakah ada perubahan yang signifikan? Karena kan chemistry yang telah dibangun kemarin sudah tembus final. Nah, dengan sekarang adanya penambahan pemain, oke lah pemain tersebut di atas rata-rata dan hasil dari scouting tingkat Jabar. Apakah hasilnya ini selama di zone TC tersebut ini terbaik? Chemistry-nya dari strategi dan sebagainya sesuai kebutuhan pelatih bahwa pemain yang sekarang ini akan benar-benar lebih siap dari sini. Sebetulnya gini, kemudian untuk penambahan yang 8 pemain itu mungkin saya juga secara pribadi tidak pas tapi dengan coach intinya pada program kami itu tiga poin yang kita utamakan untuk pemberian materi latihan baik itu di luar ataupun di dalam lapangan. Yang pertama kita tumbuhkan keharmonisan. Itu yang pertama kita tumbuhkan keharmonisan, yang kedua kepribadian, dan yang ketiga kerohanian. Ya, mungkin dari 3 cabang itu ya Pak ya, karena kita untuk keharmonisan, alhamdulillah ya, begitu kita panggil anak-anak yang dari Bogor setelah berbaur di sini 1 sampai 3 hari juga keharmonisan begitu terbangun gitu. Insya Allah alhamdulillah tadi Om Ben juga udah lihat sendiri ya ketika anak-anak latihan. Yang kedua kepribadian otomatis kita dibantu ini dengan bapak-bapak yang dari rider pembentukannya tadi ya Pak, pembentukan disiplin, sikap. Nah kita dibantu itu pembentukan kepribadiannya dan kerohaniannya. Itu tiga faktor itu yang kita utamakan dan alhamdulillah sementara ini tidak ada kendala untuk pemain tambahan bergabung dengan pemain yang awal yang 20. Ya intinya mentalnya inilah, mental sama kepribadian ini nih bapak-bapak ini yang menggembleng lah. Ya. Kalau kita tugasnya di lapangan ya Pak. Bersantai warna-warna ayah di rider, ayah di barak itu dibangun mentalnya, dibangun disiplinnya, dibangun benar-benar rohaninya itu luar dalam itu telah siap. Ini berkat ini abang-abang ini yang sangat luar biasa nih sebenarnya. Menciptakan pemain sepak bola yang berakhlak lah ya Pak ya intinya gitu. Itu benar luar biasa. Intinya itu ya. Ya. Kalau pemain bagus, kalau atletnya kurang baik itu. Nah itu. Nah, kita akan coba bincang-bincang dengan beberapa pemain. Ada atlet dan juga ada pemain terbaik. Pemain terbaik kebetulan yang diraih oleh Cianjur ini iya. Kita nggak nyangka sekali terbaik Jabar ya. Tim terbaik di Cianjur, tim terbaiknya oleh Cianjur, pemain terbaiknya oleh Cianjur dan sebagai runner up juga kita. Kita masih di final dan beberapa runner up meskipun kita kalah ya. Iya. Tapi 3 kategori lah kita. 3 kategori ini sangat luar biasa ini. Ini sangat beruntung sekali nih. Meskipun mereka berangkat dari kesederhanaan, tapi ini akhirnya membuat sejarah. Siapa kamu Bang yang akan diutarakan yang diharapkan atau doa-doa apa mungkin ya benar-benar persiapan sudah matang segala macamnya. Nah ke depan yang akan dipersiapkan itu apa harapan Abang sebelum kita coba teman-teman yang akan dihadirkan di sini. Apa lagi? Ya untuk harapan saya sebagai pendamping dan pembina visi tim 3 Santri Cianjur ya, saya berharap para pemain solid, kompak dalam permainan. Ya. Alhamdulillah setelah dilaksanakan uji coba sama tim-tim lain yang lama sama yang baru direkrut itu kompak. Karena intinya permainan itu kita harus kompak. Betul. Jadi saya lihat tuh udah antar pemain itu udah nyambung ya. Kesenangan dia bolanya apa, passingnya apa dikasih itu alhamdulillah udah pada nyambung semua dan apa yang diarahkan sama pelatih pun sama anak-anak ini bisa diterima dengan baik ya. Harapannya kita bisa tembus jadi juara. Amin. Ya ini luar biasa ini harapan untuk jadi juara nih. Bang, harapan untuk para pemain sebelum bertanding itu harapannya apa? Ya, harapan saya dan pelatih semua di sini ya. Harapannya pada intinya dia berlatih
tertib, disiplin semuanya. Nanti pasti hasil tidak akan menurun. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi juara. Amin. Siap. Amin. Ada sebuah pepatah Pak, bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Intinya itu. Ya, betul. Intinya tertib dalam berlatih. Ya. Keseriusan. Siap. Oke. Nah, ini ada harapan dari ofisial dan pelatih untuk Cianjur, Jabar 2 dan Harum Siliwangi. Harapan kami mungkin setelah dibangun dari awal ya, dibangun komunikasi yang baik Ya. antara pengurus, pelatih dan juga bapak-bapak pendamping, kita juga ini merasa sangat luar biasa lah gitu. Ya. Sangat luar biasa, kita sudah merasa sangat dibantu. Harapannya tentu saja apa yang telah diberikan oleh pelatih dan juga bapak-bapak pembimbing ataupun pembina dari rider itu bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk anak-anak dan mencapai puncak di tingkat nasional itu aja, dengan tujuan mungkin dengan hasil kemenangan dan keselamatan. Amin. Ini itu sendiri. Untuk harapan tim Cianjur yang akan berangkat dengan menghitung hari. Harapannya juga sama, nggak beda jauh. Intinya gini, untuk kepribadian pemain, baik kita mudah-mudahan anak-anak itu belajar kemandirian ya, disiplinan, solid. Nah itu di anak tiga itu harus dibawa, ya baik di lapangan maupun di luar lapangan. Ya, nantinya insya Allah akan menimbulkan rasa kepercayaan diri yang kuat. Ya. Ya, untuk bisa lebih maksimal nanti di lapangan. Tentunya kami sebagai pelatih atau pengurus dan yang lainnya dan bapak-bapak pendamping, saya bersyukur di sini ya, alhamdulillah ada yang support ya, baik dari komandannya sendiri, bapak-bapak, Pak Yusuf, Pak Sony. Saya jujur secara pribadi saya dalam hati alhamdulillah bersyukur sekali kami di sini. Alhamdulillah masih ada yang support, yang peduli kami, meskipun jujur kami di sini tidak ada kata lihat uang. Jujur kami pribadi ikhlas. Ya, ikhlas pribadi ingin memberikan yang terbaik. Khususnya untuk anak-anak juga santri Siliwangi bisa berbicara banyak di sana. Nah, ini ada pepatah filosofinya gini kami. Padi setinggi-tingginya pasti menunduk. Nah, itulah ambil gitu. Siap. Ilmu padi lah ambil. Selama kita masih bisa berbicara, ya kita buktikan. Nah, gitu aja. Mungkin itu dari kami harapannya. Siap. Luar biasa. Tadi juga ada filosofi di mana semakin berisi semakin merunduk. Dan juga ada ketika di sini digembleng dengan tadi mental yang kuat, fisik yang kuat, dan rohani yang kuat. Juga ada sebuah pepatah. Di sepak bola itu di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu juga sebuah pepatah di mana sebuah tim dibangun dari jiwa yang kuat, maka terlahirlah tubuh yang sehat. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan berbincang-bincang dengan para pemain. Harapan yang terbesar buat kami, mudah-mudahan pemain ada yang berhasil, seperti halnya sekarang yang sedang booming di tingkat timnas, ada perwakilan Cianjur yang latar belakangnya juga Liga Santri, di mana ada Kakang dan juga lagi Rogi Darius. Itu pun berawal dari kesederhanaan, dan mereka tidak ada yang mengira, dan mereka tidak ada yang mungkin dipandang sebelah mata dan sebagainya, tapi ketika berhasil dipucuk sebuah prestasi menjadi pemain timnas, nah itu yang terbaik. Mudah-mudahan selain membawa nama baik, selain membawa sejarah menjadi juara, kakang-kakang ya, baru lagi dan Robi baru lah. Itulah yang kami harapkan, muncul bibit-bibit pemain asli Cianjur yang akan berkiprah di tingkat nasional. Oke, nanti kita akan coba bincang-bincang dengan teman-teman, bukan para pemain akan kita hadirkan. Nah, sampai ketemu lagi di Liga Cianjur TV. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.